Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Hadirin jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang sebuah kitab Nasihatul Linnisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Dan subhanallah, kitab ini merupakan salah satu karya besar beliau, ya Masya Allah. Dan tidaklah beliau mengarang sebuah kitab ini kecuali tanda sayang beliau kepada kita sebagai wanita-wanita muslimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita akan memasuki halaman 173. Qala Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala. Ummu Abdillah menjelaskan tentang sebuah judul, dan tidaklah beliau menulis sebuah judul teman-teman dalam kitab beliau kecuali beliau tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting beliau sampaikan kepada saudari-saudari muslimah lainnya, ya, karena permasalahan muslimah itu sangatlah banyak, dan pastinya beliau sudah menyaring, memilah, dan memilih mana yang terpenting untuk beliau sampaikan dan mana yang ditunda terlebih dahulu untuk beliau tidak sampaikan, ya. Dan beliau membuat sebuah judul bab dalam kitab beliau adalah kecemburuan para wanita, ya Masya Allah. Berarti teman-teman, ketika kita tahu bahwa Ummu Abdillah membuat sebuah judul kecemburuan para wanita, di sini kita tahu bahwa di antara fitrah, ya, fitrahnya seorang wanita adalah cemburu. Masya Allah, ya, di fitrahnya seorang wanita adalah cemburu. Kita sebagai seorang muslimah, kalau rasa cemburu atau dalam bahasa Arab itu ghirah, ya, al-ghirah artinya adalah cemburu, maka kita berarti seorang wanita yang lurus fitrahnya, gitu ya. Berbeda ketika misalnya rasa cemburu itu sudah hilang, ya Masya Allah. Rasa cemburu sudah hilang, maka kita tahu kalau rasa cemburu itu sudah hilang berarti dipertanyakan, ya, fitrahnya kita. Karena ghirah atau rasa cemburu itu dasar dalam diri kaum Hawa, dalam diri kaum wanita. Kita harusnya bisa menjaga fitrah ini agar tidak hilang, ya subhanallah, agar tidak hilang dari dalam diri kita masing-masing, ya subhanallah. Dan ini penting sekali teman-teman, ya, untuk menjaga fitrah cemburu ini, karena banyak sekali kebaikan di dalamnya, subhanallah, Allahu Akbar. Dan syaitan biasanya masuk, ya, mengganggu anak Bani Adam, terutama para wanita, ini dari masalah cemburuan, ya subhanallah, Allahu Akbar. Dan cemburu itu teman-teman, ya, ada cemburu yang terpuji, ada cemburu yang tidak terpuji, ya. Maksudnya ada cemburu yang dia mazmum, ada yang mamduh. Ada dua cemburu itu, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya mamduh itu adalah cemburu. Di sini sini sudah ada nanti awal ghirah naw'an mahmudah wa madzmumah. Tapi di sini beliau tidak menjelaskan apa itu arti mahmudah dan apa itu arti madzmumah. Coba bentar. Wa hadha naw' a'da'ul Islam yuhawiluna 'alaiha zahzah wal mahmudah hiya allati la tujawizu syar'. Baik, di sini beliau juga menjelaskan mahmudah dan madzmumah. Baik, kata beliau di sini teman-teman di paling bawah al-ghirah naw'an. Nanti kita akan ambil yang atas lagi, tapi kita coba untuk melihat macam-macam kecemburuan. Yang pertama adalah mahmudah. Mahmudah itu adalah yang terpuji, teman-teman, maksudnya yang diperbolehkan, ya, dan ini pastinya
sesuatu yang telah diajarkan di dalam Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, apa sih yang namanya ghirah mahmudah itu? Apa yang disebut dengan cemburu yang terpuji? Hiyallati la tazawazu syar'. Maksudnya sesuatu yang tidak melewati batas syariat. Wa hadan naw' al-a'da'u Islam yuhawilunahu zahzatuhu an qulubin nas. Dan musuh-musuh Islam ya, ini sudah mencoba untuk mengoyak gitu ya, mengoyak. Lahzatu mengoyak dari hati kaum muslimin, liannahum ya'lamuna ahammiyatul ghira, karena para musuh-musuh Islam tahu betapa pentingnya arti dari sebuah kecemburuan yang terpuji ini. Subhanallah. Dan mereka paham kalau seandainya wa annahu bifaqdil ghira tahsilul munkarat, ya, dan mereka paham kalau kecemburuan ini telah hilang dari kaum wanita, maka disinilah mulai mereka sukses ya dalam propaganda mereka. Apa propaganda orang-orang barat? Apa propaganda musuh-musuh Islam? Di antaranya adalah al-ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, coba kalau misalnya seorang laki-laki masih ada rasa cemburu, seorang suami masih ada rasa cemburu kepada istrinya, pasti suami tidak mengizinkan istrinya untuk bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Begitu pula seorang wanita ketika ada rasa cemburu, seorang istri ya akhwat, ketika ada rasa cemburu kepada suaminya, pasti beliau tidak mengizinkan suaminya untuk bercampur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Subhanallah. Disinilah letak ya pembeda antara Islam dan selain Islam ya. Dan beliau mengatakan wa annahu bifaqdil ghira tahsilul munkarat minal ikhtilat wa qillatul adab wat tabarruj wal fasad. Karena ketika seorang wanita itu sudah hilang rasa cemburunya, maka yang ada wanita-wanita tersebut dia bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dia memiliki akhlak yang jelek ya. Maksudnya di sini qillatul adab itu akhlaknya itu benar-benar tidak bagus gitu loh. Di antaranya biasanya kalau hilang rasa cemburu dibarengi dengan hilangnya rasa malu. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya al-haya, teman-teman, yang namanya malu itu juga fitrah dasar kaum wanita. Ya subhanallah. Benar kata beliau di sini wat tabarruz, dan biasanya para kaum wanita kalau sudah hilang rasa cemburu, kalau sudah hilang rasa malu, dia mulai bersolek. Bukan bersolek di depan suaminya, tapi bersolek untuk orang lain, untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Wal fasad, apa itu fasad? Dan kerusakan. Subhanallah, subhanallah. Kalau boleh saya tambahkan, teman-teman, di antara cemburu yang diperbolehkan atau yang mahmudah, ini juga adalah cemburu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini misalnya nih, kita ketika melihat misalnya ada syariat atau ada sesuatu yang Allah itu larang, kemudian kita kaum muslimin misalnya ya melanggarnya, maka kita rasanya cemburu gitu loh. Nah, ini sesuatu yang memang wajar gitu ya. Kita cemburu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah ketika dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dilanggar oleh kaum muslimin, ya oleh saudari-saudari kita, kita juga cemburu. Ya Allah, ya rasanya gimana? Harusnya itu dihadapkan untuk Allah, harusnya itu dikerjakan untuk Allah, tapi ternyata subhanallah dia tidak mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman, cemburu terhadap kemuliaan atau kehormatan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, teman-teman, cemburu terhadap kemuliaan atau kehormatan itu artinya adalah contoh, seorang laki-laki dia harusnya cemburu kepada istrinya. Manakala istrinya dia mulai tergoda dengan suami kawannya, misal ya, seorang bapak, seorang suami, dia harusnya cemburu ketika ada laki-laki yang menggoda istrinya. Ya, subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, teman-teman, thalathatun la yandurullaha azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah. Lihat, ada 3 orang, ya subhanallah, yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat nanti. Allah nggak mau lihat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita terjauhkan dari orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup ya akhwat
dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka benar-benar mengikhlaskan apa-apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kelak di akhirat kita bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini boro-boro bisa melihat wajahnya Allah. Allah pun tidak akan memandangnya, Allah tidak suka melihatnya. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah. Apa itu mar'atul mutarajjilah? Wanita-wanita yang meniru gaya laki-laki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Hati-hati ya akhwat, bahwa ternyata kita itu hidup di sebuah zaman di mana ilmu sudah hilang. Ya, para ulama banyak yang Allah wafatkan, dan banyak sekali terjadi laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki. Laki-laki melambai itu zaman sekarang banyak sekali. Perempuan gagah seperti kaum laki-laki juga banyak. Subhanallah, dari mulai potongan rambutnya, dari mulai pakaiannya, dari mulai apa-apa yang menjadi kekhususan bagi kaum laki-laki ditirulah oleh para wanita-wanita zaman sekarang. Padahal yang ngeri sekali, ancaman keras bagi wanita-wanita muslimah yang meniru gaya laki-laki, mereka itu tidak akan Allah lihat nanti di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Dayus. Dayus itu teman-teman, ini namanya dayus. Seorang suami yang dia tidak pernah cemburu kepada istrinya kalau istrinya itu bermain dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Subhanallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan mungkin dikatakan juga dayus, ya, adalah para suami yang dia menyuruh istrinya, mohon maaf, untuk menjadi wanita-wanita yang mengganggu laki-laki itu loh. Ya, ini termasuk dayus. Bagaimana seorang suami dia memperlakukan istrinya demikian, padahal menjadi sebuah tanggung jawab suami itu mengayomi anak istrinya, menjaga anak istrinya dari perlakuan-perlakuan laki-laki yang bukan mahram kepadanya. Tapi ini justru mereka menyerahkan kepada kaum laki-laki yang bukan mahram untuk menggauli istrinya misalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka tidak memiliki rasa cemburu ketika subhanallah istrinya diperlakukan tidak senonoh dengan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, subhanallah. Saya jadi teringat teman-teman, kejadian beberapa waktu lalu. Sudah lumayan lama lah ya. Jadi di tempat kami tinggal itu dulu ada sempat seperti rumah makan gitu ya. Dan itu tuh kalau malam itu ada seperti musik-musik gitu ya. Tetangga kami sudah berkata kepada mereka, ya semoga Allah menjaga tetangga saya ya, bahwa musik hingar-bingar yang dinyalakan di malam hari itu mengganggu belajar anak-anak beliau. Tapi mereka nggak menggubris. Kemudian kami terutama ya, kami tuh gimana caranya ya Rob ya. Maka di antara yang bisa kami ikhtiarkan adalah berdoa. Ya Allah, ya senjata kita itu ya berdoa ya akhwat. Ya Allah, dengan caramu ya Rob, ini bagaimana gitu ya, agar suara musik-musik yang ada di dekat kita, apalagi itu kan malam hari ya, sangat mengganggu ya, subhanallah. Bagaimana caranya biar hilang gitu ya, subhanallah. Teman-teman tahu, saya dikejutkan dengan suasana tidak terdengar lagi suara musik gitu ya. Dan itu keadaannya tuh sepi gitu. Terus alhamdulillah saya berjumpa dengan tetangga saya ya, alhamdulillah ya solihah, semoga Allah menjaga beliau. Kemudian saya tanya kepada beliau, saya bilang, Ibu, alhamdulillah ya sudah tidak lagi terdengar suara musik-musik di dekat kita ya. Terus beliau bilang, iya Mbak, kemarin itu ada kejadian, ini kita bisa ambil ibrohnya, kejadian yang mana jadi di antara mereka itu yang lagi denger-denger musik yang hingar-bingar itu, mereka kan akhirnya mabuk ya teman-teman, minum minuman keras. Nah, ada suami istri yang ikut mabuk juga. Ya, di situ ikut minum minuman keras, dan subhanallah ya subhanallah, tiba-tiba ada laki-laki lain ya yang merangkul si wanita ini yang suaminya ada di situ. Maka apa yang terjadi? Padahal lagi dalam keadaan mabuk coba. Yang terjadi si suaminya ini ya, dia pukul laki-laki yang merangkul istrinya ya. Dan terjadilah peristiwa yang tidak diharapkan ya, pukul-pukulan sampai akhirnya katanya ya dipaksa dibubarkan oleh polisi, sampai ada polisi, Masya Allah. Dan subhanallah dari kejadian itu ya akhwat, subhanallah ya,
Allah hilangkan ya subhanallah kemaksiatan yang ada di depan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibrah dari peristiwa ini teman-teman lihat. Laki-laki yang lagi mabok aja ya, istilahnya yang lagi minum-minuman keras, melihat istrinya itu dirangkul oleh laki-laki lain dia tidak ridho gitu loh. Dia berusaha untuk istilahnya menjaga istrinya. Ya bagaimana dengan laki-laki yang waras ya istilahnya nggak mabuk tapi membiarkan istrinya diganggu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Di mana akal mereka? Subhanallah, subhanallah. Maka pantas Allah memberikan ganjaran kepada para dayus, laki-laki, seorang suami yang tidak pernah cemburu kepada istrinya. Ini sebuah ganjaran bahwa Allah tidak suka melihat laki-laki ini. Masya Allah. Nanti di akhirat ya. Dan kita bersyukur kepada Allah ya akhwat. Manakala Allah mengaruniakan kepada kita suami-suami yang cemburu. Ya, karena itu pertanda suami kita itu mencintai kita. Jangan kita mengatakan, alah, suamiku tuh ya dikit-dikit kok ya cemburu. Kan dia gak ngapa-ngapain, misal. Ya kalau suami kita misalnya tahu kalau kita itu ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram dalam keadaan misalnya meliuk-liukan suara, melambai-lambaikan. Kemudian suami kita cemburu, istriku jangan begitu kalau di depan laki-laki yang bukan mahram misalnya. Itu fitrah, bukan kita memarahi suami kita. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengaruniakan kepada kita suami-suami pencemburu gitu. Subhanallah. Bahkan ya teman-teman, subhanallah. Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbnya kita semuanya, itu memiliki rasa cemburu, ya. Subhanallah. Jadi sesungguhnya dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu cemburu. Ya, orang beriman cemburu. Dan cemburunya Allah jika seorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan atasnya, maka Allah cemburu. Subhanallah. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Dan sesungguhnya teman-teman, rasa cemburu itu harus kita rawat ya. Karena kalau kita tidak merawatnya maka ia akan hilang begitu saja. Ya Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah cemburu yang madmumah, ya, cemburu yang tercela. Apa itu cemburu yang tercela? Di sini Syekh Ummu Abdillah mengatakan allati tazawwajus syara, yang melanggar syariat. Baik, yang melanggar syariat itu maksudnya seperti apa? Ya, kemudian beliau meneruskan fa idza tazawwajas syara' fa hiya madmumah. Ya, kalau itu sudah melanggar syariat maka dia adalah menjadi cemburu yang terlarang atau tercela. Li'annaha tuaddi bi sahibiha ila tuhmatil akhar wa khususan tuhmatuz zawj bi zawjati. Karena ini menyebabkan seorang laki-laki atau seorang suami menuduh yang tidak-tidak kepada istrinya, ya, atau bahkan menuduh orang lain dengan tuduhan yang keji. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya, prasangka-prasangka buruk yang tidak ada bukti, yang tidak ada kebenaran di dalamnya, maka ini kita harus menjauhi. Dan Ummu Abdillah mengatakan bahwa subhanallah ya akhwat, prasangka-prasangka yang tidak ada bukti sama sekali itu adalah sebuah kehancuran. Kenapa? Karena ini sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa yang demikian itu adalah termasuk dari prasangka buruk, ya. Dzan, dan dzan itu ism. Dzan itu adalah dosa, ya Masya Allah. Jadi tidak boleh kita cemburu terlalu berlebihan sampai menuduh misalnya suami-suami kita, misal contohnya ya, berselingkuh misal, tapi nggak ada bukti sama sekali. Itu malah jadi masuknya ke sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya cemburu yang demikian itu teman-teman adalah cemburu karena hawa nafsu gitu loh, ya. Karena hawa nafsu. Dan seorang istri ketika berlebihan ya cemburunya kepada seorang suami, ya, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, subhanallah. Kecuali kalau memang suaminya itu ada bukti gitu ya, bahwa misalnya waliyadubillah suaminya berselingkuh, maka boleh seorang istri bercemburu kepada suaminya. Ya, tapi kalau tidak ada bukti sama sekali, bahkan sampai menuduh hal yang tidak-tidak, maka ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Nah, kemudian Ummu Abdillah di sini menerangkan ya akhwat, kita kembali ke kitab. Apa kata Ummu Abdillah? Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali, haddatsana Ibnu Ulayyah an Humaid an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisaihi fa arsaltu ihda ummahatil mu'minin bi safhatin fiha ta'am. Ya, lihat teman-teman.
Ini kisah ya, kisah di mana kisah ini adalah kisah yang valid ya, kisah yang pernah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi waktu itu Rasulullah SAW berada di salah satu istri beliau ya. Kemudian di antara salah satu ummahatul mukminin yang lain itu mengirimkan makanan. Ya mungkin istrinya beliau yang lain ya. Istrinya beliau yang lain mengirimkan makanan ya. Sohfa itu maksudnya piring yang berisi makanan, dan ternyata apa yang terjadi ya, fadarbatul lati Nabi SAW fi baitiha yadul khadim fasaqatatis sohfa. Maka istri beliau ya yang ada di rumah beliau itu memukul tangan pelayannya yang membawa piring tersebut. Jadi akhirnya piring tersebut berhamburan gitu. Piring tersebut jatuh dan makanannya berhamburan. Ya. Fanqalaqat fajama'a Nabi SAW faliqas sohfa thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi sohfa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW subhanallah dengan sabarnya beliau mengumpulkan makanan yang terjatuh ya, subhanallah, Allahu Akbar ya. Ini teladan bagi kita semuanya ya, subhanallah, Allahu Akbar ya. Beginilah Rasulullah SAW ketika istrinya berbuat sebuah kesalahan, beliau tidak membalasnya dengan hal yang sama. Beliau tidak marah kepada istri beliau yang berbuat sesuatu yang mungkin kalau bagi suami zaman sekarang itu lihat istrinya menjatuhkan makanan gitu dengan disengaja ya, makanan yang dibawa oleh seorang pelayan ya, kemudian dijatuhkan padahal di situ ada makanan yang harusnya dimakan. Mungkin suami zaman sekarang langsung marah gitu, atau mungkin bisa langsung kalau tadi istrinya membuang makanan tersebut dengan tangannya, mungkin kalau suami sekarang malah memukul istrinya gitu atas kejadian yang tidak disukai di hadapannya. Tapi coba lihat ya akhwat, bagaimana Rasulullah SAW ya, subhanallah sholli ala Muhammad, beliau sabar atas tingkah istri beliau. Beliau coba untuk mengumpulkan makanan-makanan yang terjatuh, subhanallah. Beliau tidak marah kepada istri beliau. Beliau paham apa yang ada dalam sifat seorang wanita. Maka beliau mengatakan, gharat ummukum. Kata Rasulullah SAW, ibumu itu cemburu. Gitu ya, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar ya, subhanallah. Thumma habasal khadim hatta ata bisafhatin min indillati huwa fi baitiha. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kemudian beliau ya menahan ya pelayan tersebut sampai akhirnya didatangkan sebuah piring milik istri beliau yang beliau menginap di dalam rumahnya ya. Fadafa'ati safhah as-sahiha ila allati kasurat safhatiha. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian beliau berikan piring yang utuh yang tidak pecah itu kepada istri beliau ya, Masya Allah. Dan wa amsakatil maksura fi baiti allati kusirat ya, Masya Allah. Dan beliau membiarkan piring yang pecah itu ya, subhanallah, dalam keadaan demikian. Dan ada riwayat teman-teman, saya pernah membaca hadis ini ya, bahwa yang cemburu ini adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya subhanallah, subhanallah. Jadi di antara istri Rasulullah SAW yang semuanya cemburu ya, istri Rasulullah SAW semuanya cemburu. Dan yang cemburunya itu apa ya istilahnya, ini kejadian ini memang sahih ya. Dan ini pernah terjadi pada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau, masya Allah ya, benar-benar mencintai Rasulullah SAW ya. Ada rasa cemburu ketika madunya yang lain mengirimkan makanan ya, padahal itu di rumah beliau. Seharusnya kan beliau yang melayani, mungkin begitu ya. Maksudnya beliau itu kan harusnya yang melayani Rasulullah SAW. Rasulullah makan itu dari mana? Dari makanan yang dibuat oleh beliau. Tapi kenapa kok madu yang lainnya, kalau bahasa Arabnya tuh tobina tuh madu yang lainnya tuh malah ngirim makanan gitu loh. Subhanallah. Artinya di sini kita ambil yang baiknya aja teman-teman. Artinya para istri Rasulullah SAW itu subhanallah, mereka tuh para wanita-wanita salihah. Mereka berupaya sekuat tenaga, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa menghadirkan yang terbaik ya kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai mungkin kita berbaik sangka juga madu yang lain tuh ketika menghadirkan makanan untuk beliau itu, beliau mungkin tidak pernah berpikir bahwa ternyata ibunda Aisyah itu cemburu gitu loh, sampai akhirnya memecahkan piring tersebut gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi inilah yang terjadi. Dan kita bisa mengambil ibrah juga dari kejadian ini bahwa subhanallah kita akhirnya bisa belajar gitu loh. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi amarah istrinya yang sedang meluap-luap gitu ya, Masya Allah, meledak-meledak ya, Masya Allah. Beliau sikapi dengan penuh kesabaran. Begitu pula kita ya
akhwat ya, sebagai istri kalau suami kita marah ya, suami kita cemburu, hendaklah kita diam dulu. Diam ya. Jangan balas omongan yang kasar dengan yang kasar, marahan atau perkataan suami yang tinggi dengan perkataan yang tinggi. Maka kalau kita membalas semua apa yang tidak kita sukai dari suami kita dengan balasan yang setimpal, yang ada tuh rumah tangganya bubrah. Tahu bubrah nggak? Wassalamualaikum. Rumah tangganya tuh bubar barisan. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu pada mengedepankan egonya masing-masing gitu loh. Api, kalau ketemu api, ya, apalagi di situ ada kayu bakar, biasanya apinya langsung apa teman-teman? Apinya langsung meninggi kan? Ya. Tapi kalau api di situ ada air, diguyur apinya dengan air, mati, ya nggak? Dan kita tahu yang namanya orang cemburu itu biasanya emosinya tuh lagi nggak stabil gitu ya. Biasanya tuh ada rasa marah di dalam hatinya. Dan ini memang harus dipadamkan. Dipadamkannya dengan apa? Dengan air. Ya. Dipadamkannya dengan apa? Dengan kesabaran. Ya, subhanallah. Jadi kita ini ya teman-teman ya, karena saya mad'unya, audiennya adalah kita kaum wanita, maka saya nasihatkan pada diri saya dan teman-teman semuanya, yuk mulailah kita bijak ya dalam menyikapi apa yang terjadi pada rumah tangga kita masing-masing. Ya. Jadi kalau suami kita marah, mungkin marahnya itu karena cemburu kepada kita, ya sudah, kita diam. Ya. Jangan membantah. Dan kita bersyukur, artinya suami kita itu masih cemburu, masih cinta kepada kita. Ya. Subhanallah. Baik. Wal ghirah, kata beliau, hiya mustaqatun min taghayyurul qalb. Ya. Kata beliau, ghirah itu artinya adalah diambil dari kata taghayyur. Taghayyur itu berubah. Apa itu? Berubahnya suatu hati. Ya. Wahijanul ghadab. Lihat apa kata Ummu Abdillah. Kecemburuan itu adalah berubahnya suatu hati dan bangkitnya kemarahan. Allahu Akbar. Bisa babil musyarakah fima bihil ikhtisas. Ya. Karena adanya musyarakah itu adanya keikutsertaan ya dalam hal yang menjadi ikhtisas, kekhususan baginya. Wa asyaddu ma yakunu dzalika bainaz zawjain. Dan ini biasanya terjadi ya, cemburu-cemburu yang demikian yang dibarengi dengan kemarahan, ini biasanya antara kehidupan suami istri ya. Az-zawjain itu suami istri. Kama fil Fath, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Fath ya, subhanallah. Jadi ini ya akhwat ya, pelajaran hari ini untuk kita semuanya adalah bahwa yang namanya cemburu itu diperbolehkan ya, dan ini merupakan sifat dasar kaum wanita dan juga sifat bagi kaum laki-laki. Dan kita tahu bahwa yang namanya cemburu itu ada dua, ada yang mazmumah, ada yang mamduha. Baik, saya tidak keluar insyaallah di sini gitu ya, dan insyaallah semoga ada waktu ya kita selesaikan dulu. Baik. Faidah tazawwaj syarr fa hiya madmuha, sudah tadi ya. Wallahu azza wa jalla sudah, ijtanibu katsiran minadan. Baik, sekarang ada hadis. Wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ini adalah hadis itu kemarin kita di Al-Hidayah, kalau teman-teman ada ikut kajian KUY Komunitas Ummahat Yogyakarta di hari Kamis itu, kemarin kita belajar macam-macam hadis. Hadis itu ada yang qaul, ada yang fi'al, ada yang takrir ya, bahwa hadis itu ada yang dia perkataannya Rasulullah SAW, ada yang perbuatannya, ada yang persetujuannya Rasulullah SAW. Nah, apa di antara ciri kalau itu hadis masuk dalam qaul ini, perkataan adanya qala nih teman-teman. Nah, qala ini maksudnya adalah termasuk dari hadis yang perkataan ya, ada kata qala. Kalau perbuatan itu kana ya, kana biasanya ada kata kana Nabi SAW, berarti ini masuk dalam hadis yang fi'al, yang perbuatan. Takrir, kalau takrir itu biasanya Rasulullah SAW melihat sahabat gitu ya, misalnya melakukan sesuatu, tapi beliau tidak mengiyakan, tidak juga melarang. Artinya itu adalah hadis yang termasuk dari takrir, persetujuan Rasulullah SAW. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wadh-dhann ya. Iyyakum wadh-dhann itu artinya hati-hati kalian dengan yang namanya adh-dhann. Iyyakum wadh-dhann ya, bahwa
apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, waspadalah kalian dari yang namanya prasangka buruk tentunya, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Bahkan subhanallah, prasangka buruk ini kalau dipelihara teman-teman jadinya fitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah? Yang dilakukan kepada saudara muslim yang lainnya, banyak-banyak berbaik sangka, husnudzon, banyak-banyak memberikan uzur, ya. Karena itu yang akan membuat hati kita lapang. Karena itu yang akan membuat hati kita bersih. Mungkin begitu, mungkin. Jadi ada aja udurnya itu, ya. Dan ini subhanallah akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, ya. Husnudzon ini harus kita utamakan terlebih dahulu daripada suudzon, gitu ya. Karena kalau sudah suudzon nanti yang baik jadi buruk, ya, yang buruk malah jadi baik, ya, insyaallah. Wa kadzalika kata beliau, ghiratul mar'a 'ala zawjiha mahmuda ma lam tajawaz asy-syar'. Begitu pula seorang istri ketika dia cemburu kepada suaminya, ini adalah cemburu yang mahmudah. Yang mahmudah itu berarti yang terpuji, selama dia tidak melanggar syariat tadi, selama tidak menuduh yang tidak-tidak, ya. Ini masih diperbolehkan. Wa mimma tabtali bihal mar'atu syiddatul ghira idza arada zawjuha an yatazawwaz 'alaiha. Subhanallah. Lihat teman-teman, bukan saya yang berbicara, ya. Ini Mu'abdillah yang berbicara. Apa kata beliau? Kata beliau, di antara kecemburuan wanita yang paling sering terjadi itu ketika, subhanallah, ini saya juga ilmunya belum mengilmui ini teman-teman, tapi insya Allah saya sampaikan dulu. Ketika suaminya itu meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Subhanallah. Hatta innahu min syidda ghiratiha ala zawjiha rubbama yuaddi biha ila an tartakibu ma harramallahu 'alaiha. Ka'an tastakhdimu sihr min ajli an yakrah zawjuha dharrataha aw la yuqaddim ala zawaj. Ya. Sampai-sampai nih teman-teman, karena ada seorang istri yang nggak ridho kalau suaminya menikah lagi, yang dia nggak mau gitu. Ini cemburu yang sudah di luar syariat ini. Sampai-sampai akhirnya si istri ini menghalalkan segala cara, ya. Apa-apa yang Allah haramkan dia coba untuk melanggarnya. Contohnya apa? Misalnya ada seorang istri menyihir, ya, suaminya agar tergila-gila hanya cinta kepada dirinya. Masya Allah. Atau misalnya juga tastakhdimu sihr min ajli an yaqra zawjuha dharrataha. Atau misalnya dia menyihir suaminya agar membenci madunya. Ya, subhanallah. Dan ini sesuatu yang subhanallah sudah melanggar syariat, ya, subhanallah. Atau agar suaminya tidak melakukan yang namanya poligami. Masya Allah, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya akhwat, ya? Yang harus kita lakukan bahwa yang namanya poligami itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah tentukan. Maka yang kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, ya ketika itu terjadi kepada diriku, maka berikanlah kesabaran. Ya semoga Allah menguatkan. Ya. Tapi kalau suami nggak pernah bilang seperti itu, ya kita nggak usah membahasnya gitu ya. Kecuali memang karena ada sesuatu yang urgent, yang memang misalnya ada istrinya itu tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Misalnya ya karena ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Misalnya boleh dia mengajukan kembali untuk suaminya, menawarkan kepada suaminya istri untuk dijadikan istri keduanya. Ya bahkan kalau dulu kami tuh punya syekh, ya Masya Allah, punya istrinya 3 gitu loh, Masya Allah. Yang istri pertama mencarikan untuk syekh istri kedua, ya. Begitu pula istri kedua mencarikan untuk syekh istri yang ketiga, Masya Allah. Dan mereka hidup rukun, ya Masya Allah. Rumahnya beda-beda tapi satu dapur, ya. Kalau di sana tuh ada kayak semacam tembok besar, ya. Itu semuanya di dalam situ, ya Masya Allah, ya. Dan itu rukun, ya teman-teman. Nggak ada yang namanya gontok-gontokan, gitu ya Masya Allah. Dan saya juga pernah lihat di Indonesia ada beberapa akhwat, ya Masya Allah, di Yogyakarta, para madu gitu ya Masya Allah, yang rukun gitu ya Masya Allah. Ada yang mereka itu Masya Allah, kemarin saya mendengar fulanah gitu ya, fulanah bercerita kepada saya, ini insya Allah kisahnya real, nyata ya, karena insya Allah saya menganggap beliau thiqah gitu ya. Ini masalah masalah madu. Jadi beliau itu bilang gini, beliau berjumpa dengan seorang akhwat yang akhwat ini punya madu gitu ya. Dan suaminya tuh waktu itu sering kali meminjamkan uang kepada orang lain gitu ya. Nah, maka si akhwat ini mencatat gitu. Siapa yang bayar, siapa yang nggak bayar ya. Nah, terus teman anak nih tanya, ya,
kenapa engkau mencatat sedemikian rupa sedetail ini gitu, mana yang bayar, mana yang nggak bayar dari utang piutang yang suamimu pinjamkan kepada orang lain. Apa jawaban akhwat ini ya? Ya akhwat. Apa jawaban ukhti ini ya akhwat? Kata beliau, karena memang saya itu mau saya bagi dengan madu saya. Katanya gitu ya. Masya Allah. Jadi uang yang masuk itu yang ada yang bayar gitu ya. Beliau tuh bukan untuk dipakai sendiri, bukan, tapi nanti mau dibagi untuk madunya. Coba kira-kira ini solihah nggak? Solihah banget kan? Kalaupun dia nggak bagi juga nggak ketahuan sama madu lain. Ya. Tapi ini beliau tahu persis bahwa apa yang terjadi itu Allah melihat gitu, subhanallah. Dan beliau punya keinginan tuh pengen bagi dengan madunya gitu. Ya Masya Allah. Saya juga lihat ya Masya Allah di Yaman tuh ada, Masya Allah, yang saya katakan ini adalah insya Allah sesuatu yang memang pernah saya lihat ya kalau di Yaman. Itu Masya Allah, saya lihat istrinya Syekho kami tuh, Syekho itu punya anak banyak gitu loh. Anak yang terakhir tuh, anak yang ke-11 ini, waktu itu beliau sakit, kemudian lagi menghafal sama istri yang ketiganya. Terus saya yang jenguk, terus saya tanya ke Syekho itu, Masya Allah saya lihat barusan masih kecil, anaknya beliau yang kecil tuh, tadi lagi ini ya lagi menghafal sama amahnya. Amah tuh maksudnya kalau di sana manggilnya, kalau ke ibu madunya itu, anak-anaknya tuh manggilnya amah gitu biasanya. Terus kata Syekho, iya memang kita itu sudah biasa saling tolong menolong. Masya Allah, ya subhanallah. Tapi itu subhanallah itu teman-teman, saya yakin ya orang-orang yang wanita-wanita yang memang sabar, tegar ya, berbuat baik kepada madunya itu wanita-wanita pilihan. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu adalah wanita-wanita yang memang mereka, Masya Allah, benar-benar saya aja takjub gitu loh, Masya Allah, pada wanita-wanita yang seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya ya, teman-teman, ridho ya dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang Subhanallah ini kan adalah syariat ya. Jadi kita tidak boleh, misalnya ada wanita yang dia mensyaratkan menikah dengan suaminya, sebelum menikah disyaratkan bahwa suaminya tidak boleh menikah lagi. Itu namanya syarat yang batal. Kenapa? Karena melanggar syariat. Ya, jadi kita tetap meyakini apapun sepahit-pahitnya syariat ya teman-teman, pasti ada hikmahnya, dan kita tidak boleh tidak meyakininya karena itu datang dari syariat, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian di sini wasihar kufur, jadi nggak boleh sampai ada seorang istri menyihir suaminya, karena yang namanya sihir itu adalah kufur. Kufur itu sudah melanggar syariat Allah, kafir ya. Kufur itu adalah perbuatan yang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengeluarkan seorang dari Islam ya. Allah Ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatin, sampai panjang nih teman-teman, nanti baca sendiri ya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Ini berkenaan dengan sihir ya. Wa'addahu Nabi SAW minal muhlikati wasyirkiyat. Bahkan Rasulullah SAW ya Masya Allah menggolongkan sihir ini teman-teman dari sesuatu yang menghancurkan, muhlikat ya, dari sesuatu yang menghancurkan, membinasakan, dan termasuk dari kesyirikan. Ya nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam untuk bab sihir ini, ada di Nawaqidul Islam ya. Kemarin kita bahas dengan teman-teman yang ada di kajian Wingko Kelapa Gading Godean ya, milik Ibu Ros, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah ta'ala. Itu Nawaqidul Islam, kita sudah bahas masalah sihir ya Masya Allah, dan itu bagus sekali ya Masya Allah. Baik, kemudian di sini qala al-Imamul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari di halaman 175, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Thawr bin Zaid al-Madini an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Nah ini nih teman-teman, kita tuh berbahagia ya ketika kita belajar sebuah kitab, di mana kitabnya itu kalau mencantumkan sebuah judul, sebuah pembahasan, maka beliau juga mencantumkan bukti dari Al-Quran dan hadis. Artinya ini adalah pembahasan yang ilmiah gitu, bukan hanya dari hawa nafsu, bukan. Jadi teman-teman Masya Allah adalah orang-orang yang terpilih dari sekian ribu orang, dari sekian juta hamba Allah untuk bisa mendalami kitab Nasihatin Nisa ya Masya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata Abu Hurairah? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Nih teman-teman, ini juga nasihat untuk kita semuanya ya. Apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah kita menjauhi 7 perkara yang bisa menghancurkan ya.
Maka qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mahun, apa itu ya Rasulullah sesuatu yang bisa menghancurkan, membinasakan kehidupan seorang muslim, seorang muslimah? Kemudian beliau berkata yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wassihr, yang kedua adalah sihir, yaitu membinasakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ya, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi membunuh seseorang yang itu tidak diperbolehkan ya, maka ini termasuk dari 7 penghancur ya, 7 yang membinasakan. Kemudian yang keempat adalah aklur riba. Ini jelas ya, aklur riba ya, orang-orang yang memakan riba. Dan riba ini bukan hanya yang memakannya, tapi yang menulisnya juga sama, ya. Yang memberikan ta'awun juga sama, semuanya berdosa. Ya, ta'awun itu maksudnya yang menolong seseorang sampai kita pun tidak boleh memberikan tanda tangan, bahkan hanya sekecil seremet tanda tangan untuk hal-hal yang memang menjurus kepada riba. Ya. Jadi ini subhanallah, saking kehati-hatiannya para ulama sampai kita tidak boleh berta'awun, kita tidak boleh saling tolong menolong dalam bab riba. Ya, nggak boleh. Ya, subhanallah. Dan kita tahu yang namanya riba itu yang teringan adalah seperti anak kandung menzinai ibunya sendiri. Ya, seorang anak menzinai ibu kandungnya. Haula wala quwata illa billah. Dan kita tahu bahwa riba ini siapapun yang bermuamalah dengan riba pasti akan hancur. Kenapa? Karena dia telah siap-siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita tahu kalau berperang sama Allah pasti kita kalah. Maka kita berdoa semoga kita dan anak cucu kita dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari yang namanya riba. Karena riba ini nggak pernah menguntungkan sama sekali. Bahkan riba itu ya teman-teman ya, sesuatu yang masuk gitu ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan di situ ada riba atau memakan dari harta riba, itu semuanya akan menghancurkan kehidupannya. Ya subhanallah, Allahu akbar. Ya, dan dampaknya bisa langsung terlihat. Apa contohnya, misalnya suami istri tidak pernah langgeng, uang tuh nggak berkah gitu, anak-anak nggak bisa nurut, ya banyak sekali ya dampaknya. Ya, itu baru dampak di dunia. Belum nanti ketika bangun dari kuburan dia kayak orang sempoyongan, kayak orang mabuk gitu ya, orang yang makan riba ini. Belum nanti di akhirat, la haula wala quwata illa billah. Ini ngeri banget. Jadi riba itu ngerinya pakai ngeri banget gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa aklu malil yatim, ya memakan harta anak-anak yatim. Nah ini teman-teman, ya bagi teman-teman yang diberikan amanah anak-anak yatim, maka berdoalah kepada Allah semoga kita bisa merawatnya ya tanpa memakan hartanya. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Karena memakan harta anak yatim ini termasuk dari dosa yang bisa membinasakan, ya sesuatu yang bisa membinasakan. Kemudian yang keenam, tawalli yaumaz zahaf, ya lari dari medan perang. Tawalli yaumaz zahaf ini ada lari dari medan perang. Jadi kalau ada orang sudah diperintahkan seorang laki-laki untuk berperang, ya sudah di medan pertempuran, ternyata dia lari karena takut mati. Ya, ini juga termasuk sesuatu yang membinasakan. Dan terakhir adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang ketujuh adalah menuduh. Menuduh apa? Menuduh wanita-wanita yang baik, muslimah-muslimah yang baik dengan tuduhan yang keji. Misalnya seorang wanita muslimah, dia tidak berzina, dituduh sebagai seorang penzina. Ini juga tidak boleh ya teman-teman. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kita memfitnah seseorang, jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak kepada saudari kita yang lainnya. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian waqala al-Hakim rahimahullahu taala, hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Zahid al-Asbihani, sana Ahmad bin Mahran, sana Ubaidullah bin Musa, sana Israil, an Maisarah bin Hubayb, an al-Minhal bin Amr, an Qais bin Sakan al-Asadi al-Hamra. Al-Hamra da'un ya'tari an-nas wa yuhmiru mawdi'aha wa tughalib bir-ruqyah wa tawalla ma yuhibbu al-mar'a ila zawjiha min as-sir wa ghairihi kama fi an-nihayah. Allah Ta'ala alam ya akhwat. Ini dikatakan Al-Asadi qala dakhala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ala imra'atin fara'a 'alaiha hirzan min al-hamra. Saya bacanya tadi langsung ke bawah. Baik, faqata'ahu qit'an anifan thumma qala inna ala Abdullah 'an asy-syirki aghniya wa qala kana mimma hafadna min Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wa tamaim wa tawalata syirkun. Sebenarnya matan hadisnya itu hanya di inna ruqa wa tamaim wa tawalata syirkun, dan ini ada di kitab tauhid. Kalau teman-teman pernah belajar kitab tauhid maka ini ada nih. Ya, bahwa ruqyah di sini ya, ar-ruqa maksudnya di sini adalah ruqyah. Sesungguhnya ruqyah di sini maksudnya ruqyah yang bukan syar'iyah, jampi-jampi yang dia pakai
mantra-mantra. Jadi mungkin bahasanya bukan ruqyah ya. Ruqyah itu jampi-jampi atau mantra-mantra yang dikomat-kamit oleh para dukun. Wat tamaim, tamaim itu adalah sesuatu yang dia diyakini bisa menghilangkan madarat. Wat tawalata syirkun, dan tiwalah. Ya. Tiwala artinya di sini ada dalam kitab Nihaya nih, di bawahnya ada nih. At-tiwala ma yahsibul mar'a ila zawjiha min asyar. Misalnya seorang istri menyihir suaminya agar dia sukanya hanya kepada dia saja. Itu tiwalah namanya. Ya, Masya Allah. Nah, sesuatu yang seperti ini nih, ya itu termasuk syirkun. Ya, itu adalah sesuatu yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu hasan kama fi sahihil musnad. Ila ghairi dzalika min al adillati fiha kufur as-sahir wa annahu yuhrimu istikhdamu syai' min a'mali as-sihr. Was-sahir la yumkin an yata'allamu as-sihr illa biwasitati syayatin. Nih teman-teman lihat. Ketahuilah wahai saudariku bahwa yang namanya as-sahir, seorang yang dia biasa menggunakan sihir. Sahir itu maksudnya fa'ilnya, pelakunya, ya dukun lah ya. Sahir itu seorang yang membuat sihir gitu ya. Tidaklah dia mempelajari, la yumkin an yata'allam sihr, tidaklah mungkin ya. Dia pasti, kalau tidak mungkin kan pasti dia mempelajari sihir itu biwasitati syayatin, kecuali dari syaitan. Dia belajar ilmu persihiran, ilmu perdukunan, semuanya pakai bantuan syaitan. Kemudian di bawahnya summadar wan naf'u min indillah. Padahal kita tahu yang namanya manfaat, yang namanya madarat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Ada dalam surah Yunus ayat 107 bahwa sesuatu itu subhanallah teman-teman ya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan atau bahaya kepada kita, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Ini menjadi keyakinan dasar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, bahwa tidak ada yang bisa membahayakan apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, walaupun hamba Allah sudah bersatu padu untuk membahayakan diri seorang muslim, seorang muslimah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka ini tidak akan terjadi. Karena namanya bahaya, manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kita, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan tersebut. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan yusibu bihi may yasha, ya Allah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Kemudian ini masih berkenaan dengan dalil bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat ya madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman belajar sendiri ya. Ada di surat Zumar ayat 38, ada di surat Al-An'am ayat 17, ada dalam surah Fatir. Ya, kita lanjut ke bawahnya saja. Ini. Fad-dar wan naf' biyadillah. Falladhi ya'khudhu min sihrihim in kana ya'taqidu annahum yadurrun aw yanfa'un min dunillah fahada kafir li'annahu mukadzibu bil Qur'an. Ini pembahasan sihir nih. Alhamdulillah Ummu Abdillah membahasnya, teman-teman. Apa kata Ummu Abdillah? Ketahuilah wahai saudariku bahwa yang namanya manfaat, yang namanya bahaya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ini sudah menjadi dasar keimanan kita untuk mempelajari ya, untuk kita belajar bersama bahwa yang namanya manfaat, yang namanya madarat itu ada di tangan Allah. Dan orang yang menggunakan sihir, falladzi ya'khudhu min sihrihim, katanya ya, nih teman-teman. Orang yang menggunakan sihir kalau dia meyakini in kana ya'taqid annahum yadurrun, kalau dia meyakini bahwa ya para dukun itu bisa memberikan manfaat atau yadurrun, bisa membahayakan min dunillah ya, selain dari Allah, fahada kafir. Ini termasuk dari kekufuran. Ya, dan dia kafir, dia sudah keluar dari Islam karena dia meyakini ada seseorang yang bisa memberikan bahaya dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Mu'addilah li'annahu mukadzibu bil Quran, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Wa in kana la ya'taqidu dzalik, kalau dia tidak meyakini demikian, tidak meyakini bahwa ada orang yang bisa memberikan manfaat dan memberikan bahaya, ya, walakinnahu akhda dzalika min babil akhdhi bil asbab. Tapi dia hanya mengambil sebab saja. Fahada dhillil. Dhillil itu maksudnya ini adalah sebuah kesesatan. Ya, fa innal asbab takunu fil asya'il mubahah, karena yang namanya asbab itu jamak dari sebab. Sebab
tidaklah terjadi kecuali dalam sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Wa idza fa'alat dzalika takuni qad athartil hayatid dunya 'ala al-akhirah. Kalau ada seseorang yang melakukan demikian, berarti dia mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Wa min atharid dunya 'ala al-akhirah faqad dhalla dhalalan mubina wa khasirat dunya wal akhirah. Subhanallah. Dan orang-orang yang dia mengutamakan dunia atas akhirat, ya, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Baik itu merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Kemudian beliau membawakan sebuah dalil dari surat An-Nazi'at, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata beliau, orang-orang yang terpesona dengan kehidupan dunia, yang mengutamakan dunia, maka maksudnya mengutamakan dunia itu dengan sesuatu yang dia langgar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini ya maksudnya, teman-teman. Maka sesungguhnya al-jahim, tempat kembalinya adalah neraka jahim. Qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirah, ini juga sama. Barang siapa yang mengutamakan kehidupan akhirah, nazid lahu fi harthi, maka Allah akan berikan keuntungan baginya, ya, subhanallah. Keuntungan di mana? Ya, keuntungan di akhirat dan di dunia. Masyaallah. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang dia hanya menginginkan keuntungan dari keuntungan dunia, ya, subhanallah. Nu'tihi minha, Allah akan beri. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini teman, Masya Allah, ini kaidah bagus banget, dalil bagus banget ya, Asyura. Ini untuk menjadi nasihat kita bersama bahwa sesungguhnya kita itu ketika mengerjakan sebuah amal solih, ya teman-teman, niat kita tuh pengen apa gitu loh. Kalau teman-teman niatnya hanya ingin dunia, misalnya teman-teman, misal contoh, teman-teman berinfak, misal teman-teman hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya manusia memuji sudah dapat, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Atau teman-teman misalnya pengen menyampaikan ilmu, tujuan utamanya biar dipuji, oh dia orang berilmu, oh dia seorang yang fulan itu seorang alimah misalnya, dia akan dapat pujian di dunia, orang akan memanggilnya demikian, tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, kalau tujuan kita beramal soleh itu untuk akhirat, untuk mencari ridha Allah, kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita masing-masing, kita menuntut ilmu agar bisa masuk surga, itu kan tujuan-tujuan akhirat ya, maka Allah akan berikan akhirat untuk kita, dunia juga untuk kita. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Ya, coba tanya diri kita masing-masing. Ya, baik. Fal hadru wal hadru min hadha tawarrutul azim. Fala yaghurrunaka syaitan min ajli maladid dunya wa syahwatiha al-afaniya wa taq'ina fil kufr wal iyadu billah. Kata Umar Abdillah, hati-hati, ihdar itu hati-hati ya akhwat, hati-hati ya akhwat. Jangan sampai kita itu ya akhirnya menghilangkan sesuatu akhirat kita untuk mendapatkan dunia yang fana ini. Haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian Mu'abdillah berkata, ini apa kata Mu'abdillah? Fa wallahi ya amatullah. Ini nasihat beliau sangat berharga. Fa wallahi ya amatallah. Beliau bersumpah ya dengan nama Allah karena untuk menunjukkan menunjukkan betapa pentingnya ini. Demi Allah, wahai hamba Allah, amatullah itu yang perempuan, lan yanfa'uki zawjuki, ya, suamimu tuh tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wahasibi nafsiki, dan bermuhasabalah, evaluasilah keadaan diri kalian masing-masing, qabla an tuhasibi, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, subhanallah. Baik, kita selesai sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang, di hari Sabtu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia dan kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kitab-kitab beliau, kitab Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala, dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.